Maaf tidak merangkai semua satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Para bapak, para ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat bersilaturahmi, bertatap wajah, bertatap hati, yang mudah-mudahan saja silaturahmi kita pada kesempatan pagi hari ini insya Allah akan dijadikan sebuah wasilah dibukakannya pintu berkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati, Al-Imam Abu Turaib berkata dalam sebuah makolahnya, apa kata Al-Imam Abu Turaib? Innamal mar'u ahadithun ba'dahu fakun hadisan hasanatan liman waro. Kata Imam Abu Turaib, orang yang telah tiada itu akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Sekali lagi, orang yang telah tiada berarti mati. Akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Takun hadisan hasanatan liman waro. Maka buatlah cerita-cerita yang baik bagi orang-orang yang akan ditinggalkan. Nah, saat ini kita nih lagi hidup, ini lagi buat cerita nih Pak, lagi buat sejarah. Baik buruknya cerita kita nanti setelah kita tiada itu tergantung amal perbuatan kita saat ini. Orang kalau udah mati itu diistilahkan dalam bahasa Indonesia, kalau gajah mati meninggalkan, kalau harimau mati, kalau orang mati kebaikan, nama baik. Nah, saat ini kita lagi buat cerita nih. Nanti kita tutup mata, nanti kita pulang menghadap Allah, kita dikubur, selesai. Nah, itu orang akan menceritakan baik buruknya cerita kita nanti. Itu tergantung perbuatan kita saat itu. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita, uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah, ceritakanlah. Ceritain kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu kita disuruh menceritakan kebaikan-kebaikan orang, cerita-cerita baik orang yang sudah meninggal. Berarti dilarang kita sama Rasul untuk menceritakan aib kejelekan orang yang telah meninggal. Yang sudah meninggal saja kita suruh tutupin, apalagi yang masih ada. Kenapa kita disuruh menceritakan kebaikan walaupun manusia hidupnya tidak ada yang sempurna? Disuruh tutupin. Pernah ada sebuah riwayat begini. Ketika baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di majlisnya Rasul, ada segerombolan orang yang sedang menggotong jenazah. Kemudian Rasul memberikan isyarat kepada jamaah para sahabat, wahai sahabatku, coba engkau beri saksi kepada jenazah tersebut. Apa jawab para sahabat? Ya Rasul, itu jenazah adalah orang baik, orang soleh, ahli ibadah, min ahlil khair ya Rasul itu orang. Apa jawab Rasul? Wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia masuk ke dalam surga. Itu jenazah didoakan sama Rasul. Kemudian datang lagi jenazah yang digotong oleh orang banyak. Wahai sahabatku, berikan saksi kepada jenazah tersebut. Apa kata sahabat?
Ya Rasul, itu orang adalah ahli maksiat, orang yang banyak dengan dosa, orang jelek di masyarakat. Apa kata Rasul? Wajabat lahun nar, wajib orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Jadi kita disuruh menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang telah tiada. Maka haul yang setiap tahun kita ngadain, orang tua kita ke saudara kita ke anak kita, suami kita, istri kita, itu adalah menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang telah tiada. Otomatis ini almarhum dihaulkan di setiap tahun adalah orang yang baik. Baik di depan siapa? Baik di depan keluarga, di masyarakat, dan orang lain semua. Tuh. Makanya kita nih, mohon maaf kalau kita lagi nyelawat, Bu, lagi nyelawat nih ya. Itu kita ngeliat kan dibuka tuh ya. Apanya tuh? Wajahnya dibuka. Terus matanya melotot tuh mayit. Ya, matanya melotot, mulutnya mangap. Nah, belum rapet, belum dirapetin, emang baru mati kisan. Matanya melotot, mulutnya mangap. Nah, kita pulang tuh. Kita pulang rame-rame sama teman-teman kita. Kita ngomong tuh sepanjang jalan. Itu tadi gua pas banget dibuka itu mukanya, matanya melotot, kemudian mulutnya mangap. Emang gua tahu banget lagi hidupnya tuh bocah. Dulu emang itu mulutnya mangap gitu. Ngomongin orang mulu. Oh, itu orang boleh tuh. Itu ngapa matanya melotot baik? Itu matanya Masya Allah lagi muda lagi hidupnya jelalatan baik. Hah? Bang Inti mah. Itu orang boleh tuh, kudu ditutupin. Begitu juga kita ketika ngikut mandiin jenazah, siapa aja kita ngikutin mandi jenazah, bantuin. Ada cacat di fisiknya si mayit, itu kudu ditutupin. Contoh, pusar mayit bodong. Nah, pusar mayit bodong. Jangan diomongin tuh selebar orang, tutupin. Ada tompelnya misalnya di perutnya, di fisiknya ada cacatnya, bekas bacokan dan lain sebagainya, kudu ditutupin. Nah, itu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah supaya kita menyimpan kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal. Maka bagi kita yang hidup saat ini kita, saya katakan kita ini lagi buat cerita, lagi bikin sejarah. Baik buruknya cerita kita, sejarah kita nanti menghadap Allah pulang tutup mata, itu tergantung amal perbuatan kita saat ini. Si Anu meninggal kemarin, ya Allah ya Robi, itu orangnya baik banget, orangnya soleh, orangnya ringan tangan, selalu berbagi, disebutin kebaikannya. Ada orang yang meninggal lagi, si Anu meninggal kemarin, kemudian dia orang ahli maksiat, langsung kita ngomong, bagian dia mau mati juga. Emang orangnya begini tuh. Jadi berusahalah kita yang masih hidup saat ini, bukan hanya keluarga nanti meninggal dunia. Bukan hanya keluarga yang nanti merasa kehilangan, tapi seluruh orang merasa kehilangan kita. Karena apa? Kita ini termasuk daripada ahlul khair. Makanya nih dianjurkan lagi nih. Nih dianjurkan. Kalau kita sholat jenazah, nih, itu biasanya imam nyebut begini. Mari kita saksikan bahwa ini jenazah min ahlil khair. Kita nyebutnya tuh. Nyebut min ahlil khair. Oing. Ya orang tahu si Oing lagi mancing. Nah nih, baik-baik nih. Kita akan menjadi saksi tuh atas amal perbuatan dia si mayit. Kalau kita nyebut min ahlil, nyatanya setahu kita si mayit min ahlinar. Nyatanya nih, lagi hidupnya si mayit banyak dosa, perbuatannya maksiat selalu dilakukan sama si mayit tadi. Kita jemput min ahlil khair, kita akan menjadi saksi tuh.
Bagaimana Ustadz caranya bahwa ini si mayit ahli dosa, tukang maksiat, tapi kita sebut min ahli khair? Bagaimana? Nah, disebutkan lil istirja, boleh untuk mengharap, mendoakan agar si mayit diampuni dosanya. Boleh tuh begitu. Kita niat untuk minta ampun untuk si mayit min ahlil khair. Mudah-mudahan ini golongan termasuk orang yang baik, walaupun hidupnya dengan penuh dosa. Nggak apa-apa. Lil istirja, untuk mengharap, mendoakan si mayit orang baik. Ya, tapi jangan disebutin. Ada yang begini, emang udah ketahuan ini si mayit orang tukang dosa, ya main julinya kuat, main wadonnya kuat, pokoknya udah dosa dah, ibadah kagak. Terus kita lagi mau sholatin jenazah, ya kata imam min ahlil khair, kita malah ngomongnya lain. Samping kanan kita gini, cuma tahu banget tuh bocah lagi hidupnya. Emang tukang berbuat dosa, tukang main judi, tukang mau wadon. Ya. Jangan begitu tuh. Tetap kita katakan lil istirja min ahlil khair. Insya Allah itu akan menjadikan apa? Pengguguran dosa-dosa untuk si mayit. Maka Rasulullah menganjurkan dunia ini adalah majra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya, tempatnya untuk berbuat baik. Nih begini nih, caranya kita berbuat baik, ya sesama keluarga, sama orang lain. Ini akan menjadi cerita nanti setelah kita tutup mata. Maka jangan lupa, fakun hadisan hasanatan liman waro. Kata orang Belanda mah ngomong, walau padang jauh di tengah, di balik pulau angsala duo. Hancurlah badang bekalang tano, budilah baik takana duo. Ikola awa, ikola budi awa. Ngerti orang lu? Orang. Sama, gue juga orang kan. Gue ketemu-temunya gue ngomong. Ini udah ngalamin sono. Ibu pernah ziarah kemana-mana? Ya. Itu bangkai ulama, bangkai para habaib, tiap saat, tiap hari selalu berjubel orang yang menziarahi. Bangkainya saja itu masih diziarahi. Itu bangkainya. Kenapa? Karena itu yang kita ziarahi adalah orang soleh, bakalang tano. Jasadnya sudah dimakan oleh tanah puluhan tahun lamanya, tapi masih dikenang orang, masih diziarahi orang. Ki Haji Abdurrahman Wahid itu setiap jam 1000 orang yang ziarah ke makamnya Tebu Ireng. Masya Allah. Hashim Ash'ari begitu juga. Belum yang di sini ini. Habib Keramat Bogor. Kemudian luar batangnya. Kemudian Habib Munjir. Tiap saat tidak pernah perek, tidak pernah kosong orang-orang yang menziarahi. Kita pengen nanti hidup kita, mati kita begitu tuh. Banyak orang yang merasa kehilangan. Ya Allah, Bang Asmin makan orangnya bener banget. Sama musola deket banget. Rumahnya. Ya Allah, gua sama si Asmin bener-bener dah. Udah kayak 11-12. Rokok sebatang pun dipotong 2. Tuh kata Bang Samsudin begitu emang ya. Ya Allah kapan dia jadi imam masjid, imam musola. Tuh, susah nyari kayak Bang Asmin mah. Kan begitu ya. Dikenal kebaikan. Ya Allah si Maman mati ya. Iya, wakil dia mau mati juga. Emang ayam orang-orang uman. Ya. Tuh. Maka berusaha bagi kita ceritakan kebaikan. Maka hari ini mulai saat ini buatlah cerita yang baik. Setelah kita tutup mata, nanti orang merasa kehilangan kita. Walaupun puluhan tahun lamanya kuburan kita diziarahi orang. Ini kuburan si RT Maman nih. Ini orangnya dulu nih Maman nih. Maman nunjuknya pakai kaki. Coba kuburan Bang Asmin, ya Allah, ini ulama kita. Mantap. Amin ya Rabbal. Dah,
Mudah-mudahan cerita kita nanti setelah tutup mata diceritakan kebaikan-kebaikan kita. Wabil khusus almarhum ini baik di mata keluarga, di mata masyarakatnya. Mudah-mudahan min ahlil khair. Amin ya rabbal. Kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keren doa apa ini? Doa madang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufrah min hubarin niran wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruh min haja sahibul bait irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayiat wa adhilnal jannata ma'abaina wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah, usai sudah kita tutup acara pada hari ini. Mudah-mudahan supaya kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak untuk makan duluan. Bang Samsudin. Yuk. Ayo. Pulang deh. Ya, dulu. Ayo turun. Paji mana? Ayo. Saya dulu.